Misalnya seperti ini. Ini contoh real ini sudah lulus ini S2. TQM Quality Management ya, untuk manajemen mutu. Ini ada suatu penelitian yang judulnya pengaruh pelatihan TQM terhadap kinerja staf di rumah sakit. Ini lengkapnya seperti itu. Yang dia sajikan adalah mengenai TQM. Bagaimana pengaruh TQM terhadap peningkatan mutu, ini dia berbicara sampai 5 halaman. Bagaimana penerapan TQM, siklus-siklus mutu, dan sebagainya, ini dia berbicara sampai 12 halaman. Kemudian dia bicara mengenai pelatihan TQM, ini cuma 1 halaman. Perlunya pelatihan TQM, dia 2,5 halaman. Kemudian proses pelatihan TQM yang efektif, dia berbicara 9,5 halaman. Kalau Anda melihat seperti ini, apa yang harus Anda perbaiki? Tadi saya menjelaskan struktur di dalam membuat bab 2. Apa yang salah di sini? Ya, sebetulnya metodologi penelitian ini sebetulnya sulit kalau Anda nggak mempraktekkan. Seperti apa sih? Seperti juga nanti menuliskan masalah penelitian soal ya gitu. Tapi begitu Anda implementasikan, Anda bingung. Tadi kita akan latihan membuat struktur bab 2. Alifah Laila. Halo, apakah suara saya terdengar, Dok? Iya, dengar. Bagaimana? Alifah? Tidak ada kinerjanya, Dok. Tidak menjelaskan tentang kinerjanya. Ya, oke. Kinerja tadi berarti variabel. Tadi kalau di contoh saya ya. Yang dependen, Dok. Dependent. Ya, oke. Betul. Di sini dia berbicara hanya masalah, tapi dia tidak menyebut mengenai kinerja. Oke, 1. Jadi intinya kita variabel, tadi sepakat ya, variabel independen adalah pelatihan. Jadi ini sebetulnya ya kuasi eksperimen lah ya, kalau nanti Anda belajar pada jenis penelitian. Misalnya pada mahasiswa FKG angkatan Anda, saya berikan suatu pelatihan. Pelatihannya adalah pelatihan mengenai mutu layanan gitu. Tapi Anda belum masuk klinik ya. Atau pada koas gitu ya. Pada koas saya berikan pelatihan. Nah, pelatihan koas itu apa? Adalah saat ini pelatihan yang kami berikan adalah bagaimana mutu pelayanan di era pandemi. Jadi hal-hal apa yang harus disiapkan koas, diperhatikan oleh koas di dalam melayani pasien ya, di dalam melayani pasien ini sehingga mereka tidak tertular. Jadi ada suatu pelatihan, kinerjanya adalah kinerja mereka bekerja dengan benar yang. Nah, sehingga harusnya pelatihannya ini yang perdalam gitu loh. Perlu berbicara TQM atau saya nggak perlu berbicara COVID-19-nya karena saya kan mengenai COVID gitu ya, prosedur pelayanan dalam COVID. Saya nggak perlu bicara mengenai COVID-nya, tapi yang akan lihat adalah bagaimana latihan COVID ini diberikan metodenya. Apakah saya berikan online dan online pun yang seperti apa gitu loh. Jadi metode pelatihan ini sangat penting. Atau kalau ini tidak masa pandemi mungkin saya metodenya saya berikan ada pre-test, post-test. Itu tentunya akan berbeda dengan pelatihan yang hanya pelatihan biasa tanpa ada feedback. Nah, kemudian saya ada metode di situ, saya bentuk
kelompok, saya split sekarang dengan Zoom ataupun dengan Webex ini room-nya saya split room. Kemudian di situ ada diskusi. Itu tentunya akan berbeda dengan suatu metode pelatihan yang metodenya seperti seminar biasa. Itu yang harus Anda bahas panjang lebar. Metode pelatihan yang seperti nanti dari berbagai metode pelatihan itu ternyata yang paling efektif untuk pembelajaran misalnya anak-anak milenial, kemudian pembelajaran di era COVID ini, jangan sampai tadi metode dengan webinar biasa. Feedback, seperti saya mengajar ini tadi saya feedback, saya tanyakan Anda, sebetulnya Anda paham nggak? Anda ini konsentrasi nggak? Itu kan feedback yang saya menanyakan. Nah, apakah dalam pelatihan ini juga akan diambil feedback-feedback? Kemudian berapa jam pelatihannya? Karena kalau pagi, apalagi online, sehingga nggak efektif. Nah, ini kita bahas, inilah yang panjang bahas. TQM ini hanya pelengkap saja. Mau pelatihan TQM, mau pelatihan COVID, mau pelatihan leadership, ini hanya suatu objek. Tetapi yang menjadi concern di sini adalah pelatihannya. Jadi ini kita agak kebalik. Perlunya pelatihan yaitu bla 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 itu hanya ada di latar belakang. Tidak perlu di tinjauan pustaka. Nah, mungkin ya ini proses pelatihan TQM ini mungkin kalau ini berbicara mengenai jenis-jenis TQM tadi mengenai metode pelatihannya ini benar. Tapi tadi benar, siapa tadi ya, Mbak siapa tadi mengatakan, tapi kinerjanya mana? Kita harus berbicara mengenai kinerja ini sendiri. Kinerja apa yang akan kita ukur? Kalau koas tadi, kinerja koas yang seperti apa? Pengukurannya seperti apa yang kita anggap koas bekerja dengan baik? Oh, dia tahu mencuci tangan dengan baik. Oh, dia tahu disinfek. Dia tahu ya ini karena dalam masa COVID ya, dia tahu menggunakan alat untuk oral suction dengan baik. Nah, itu adalah kinerja-kinerja yang akan kita ukur. Karena untuk mendorong kinerja baik itu artinya untuk meminimalisasi terjadinya risk tadi. Itu bisa dilakukan dengan baik. Makanya ini menjadi tolok ukurnya kinerjanya. Dan jangan lupa yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana hubungan pelatihan dengan kinerja. Oh, ada suatu penelitian seorang bekerja tanpa dilakukan pelatihan sebelumnya, maka kinerjanya tidak. Nah, itu dasar teori atau penelitian-penelitian terdahulu, mungkin nggak ada COVID-nya, mungkin karena ini hal baru. Apakah pelatihan COVID akan meningkatkan kinerja koas? Mungkin belum ada. Tapi berikan dasar bahwa pelatihan di dalam manajemen SDM ini akan mempengaruhi kinerja. Nah, di situ Anda baru bisa mengembangkan kerangka teori, konsep. Ya, ini contoh dulu ya, karena kenapa pustakanya lama? Karena ini waktu saya membuat kerangka teori dan kerangka konsep penelitian sampai pada perumusan hipotesis. Penelitian saya adalah mengenai kinerja dokter. Jadi saya membuat modeling faktor yang mempengaruhi kinerja dokter di dalam pembayaran kapitasi. Nah, ini teorinya banyak. Nah, sekali lagi proses analisis tadi, itu kita nggak berbicara satu persatu. Tapi kita berbicara menganalisis dari berbagai tadi yang sudah relevan kemudian kita gabung. Bahwa kinerja dokter di dalam pembayaran kapitasi kalau menurut Kongsvet ini dia harus bisa mengendalikan. Tapi dia juga harus mengendalikan mutu layanan menurut Stroh. Nah, di dalam pengendalian ya, si Kongsvet ini menggunakan indikator 3. Ada angka utilisasi, ada angka rujukan, dan ada kepuasan pasien. Ini pada teori ya, tapi karena saya mau membuat modeling, saya nggak cukup hanya di sini. Karena saya ingin justru melihat faktor apa yang mempengaruhi kinerja. Nah, kemudian ada penelitian lagi yang mengatakan bahwa si Barnum, ada Anderson, kemudian ada Barisnan, ada Ether, ada Shen, ini mengatakan bahwa pembayaran kapitasi ini yang paling utama indikatornya adalah
pasien. Oh ini tadi, ya saya untuk menentukan 3 indikator ini saya butuh pustaka-pustaka sebelumnya. Kemudian menurut Barnum dan segala yang penting untuk mengukur kinerja di dalam pembayaran kapitasi, ya pembayaran kapitasi itu pembayaran ke dokter gigi primer ya, mungkin semester depan ya ini dapat. Udah deh, Anda sudah dapat manajemen kok ya. Pengukurannya adalah angka utilisasi. Sehingga 3 ini tentunya saya tidak merumuskan sendiri, tapi dari teori, dari penelitiannya Gosten, dari penelitiannya Barnum, dari Bariskan. Yang penting adalah kepuasan. Nah, kemudian ada teori lagi, sebentar. Ada teori juga yang mengatakan bahwa dari teori, kalau ini teori itu artinya dia sudah menjadi textbook gitu ya. Sebentar. Bahwa di sini kinerja itu akan dipengaruhi oleh karakteristik organisasi. Ya ini termasuk kontrak dengan lembaga asuransi kesehatan. Ini teori, Anda nggak usah ini. Ada karakteristik individu yang akan mempengaruhi kinerja seseorang. Dan ada faktor psikologis. Ini dari teori kinerjanya Gibson. Yang saya jadikan sebagai salah satu dasar teori. Jadi teori itu memang berbeda dengan penelitian. Nah, saya menggunakan teori reason action yang mengatakan bahwa perilaku ini dipengaruhi ini dari aspek psikologi. Jadi di dalam teorinya Gibson dia hanya berbicara faktor psikologisnya ada. Di sini dijelaskan lagi perilaku kinerjanya. Kemudian ada teori perilaku kinerja lagi dari tripartite model. Ini teori bahwa ya ini memang dari kalau manajemen SDM sini berbicara lebih pada ada aspek psikologis, tapi juga ada faktor kognitifnya. Nah, intinya dari sini nanti kemudian dikembangkan. Dari teori ini akan dianalisis tadi, digabungkan, dan sehingga kerangka konsepnya menjadi seperti ini. Itu tadi mungkin dari teori dasarnya ada 4, 3, teori dasarnya ada 3, kemudian kepustakaannya ada puluhan. Nah, akhirnya membentuk kerangka konsep seperti ini. Ya, kenapa ini rumit? Karena saya membuat disertasi modeling. Apakah model ini benar toh yang saya gabung-gabungkan tadi? Nah, inilah yang diuji. Sehingga kerangka konsep saya, nah kalau di sini variabel bebas antara variabel terikat. Baru dia akan muncul menjadi kerangka konsep. Intinya sebetulnya, ya ini mungkin contoh yang agak terlalu complicated ya buat Anda. Tapi intinya kerangka teori atau pustaka tadi itu sangat penting. Dasar landasan teori mana? Biasanya kalau untuk ataupun S2 kita cukup menggunakan satu dasar teorinya, kita kembangkan. Nah, di sini juga misalnya, sebentar, contohnya adalah yang sebentar. Teori di sini. Anda bisa melihat nggak ya teorinya di sini ya? Hurufnya terlalu kecil ya, Dek. Nah, misalnya ini mau melihat mengenai ya pemberian ASI eksklusif, ini kemudian kita melihat manfaatnya dan kita mau melihat variabel dependennya adalah perkembangan motorik dari bayi. Nah, tapi nggak semuanya saya periksa gitu loh. Teorinya memang seperti ini yang dikembangkan. Tapi saya sebetulnya hanya melihat apakah kalau ibu itu memberi ASI eksklusif, perkembangan motorik anak usia 6 bulan ini akan lebih baik. Nah, tapi ini adalah teori keseluruhan. Tapi ini yang putus-putus ini menggambarkan ini nggak saya teliti. Karena bagaimana juga kualitas ASINya, karena kan tergantung dari gizi si ibu dan sebagainya. Gizi si ibu yang menyusui ini nggak saya lihat. Saya hanya melihat ini. Dan saya bandingkan.
ibu yang memberikan ASI eksklusif dan ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif nantinya kerangka konsepnya di situ akan mempengaruhi perkembangan. Simpel kan? Tapi teorinya, apa sih logikanya pemberian ASI eksklusif ini bisa mempengaruhi perkembangan motorik gitu ya. Jadi nanti mana yang diteliti, tidak diteliti, mana berhubungan. Nah, tanda-tanda ini penting Anda. Jadi arah anak panah ini menunjukkan pengaruh. Ini yang penting Anda lihat. Dan tadi sekali lagi tidak harus semua Anda teliti. Yang tidak diteliti bisa di garis putus-putus. Mungkin satu. Nah, ini misalnya kita contoh untuk melihat teori komunikasi tadi ya. Komunikasi ini dipengaruhi pengirim pesan ini maksudnya. Pengirim pesannya ini adalah dokternya ya mengirimkan, kemudian penerima ini adalah pasien. Pasien paham nggak bagaimana respon atau persepsinya terhadap komunikasi ini? Itu bisa kita lihat. Nah, di sini pun akan dipengaruhi banyak hal, ya kan? Di sini ada mungkin yang akan mengganggu, menjadi variabel pengganggu adalah gangguan fisik, masalah semantik. Ini semantik itu pada bahasanya, perbedaan budaya, nggak ada feedback, kemudian statusnya ini akan mempengaruhi. Nah, kalau itu berarti ya, saya akan melihat faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dokter pasien. Nah, tentunya saya akan tadi dari teori tadi kan di dalam menyusun kita tahu faktor yang menghambat komunikasi. Oh, tadi pengirim pesan itu tentunya dokter ini akan kesibukan dokter. Sikap perilaku individu dokter ini juga mempengaruhi. Interpersonal mempengaruhi. Tadi ada gangguan fisik, mungkin lingkungannya artinya ruang kliniknya mungkin terlalu bising atau udaranya jadi panas gitu ya, sehingga nggak nyaman gitu untuk komunikasi. Di sisi lain, dari sisi pasien, pasiennya kurang memadai. Memang pelayanan kesehatan ini kan sifatnya adalah asimetris. Karakteristik pasien ini juga akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan ataupun status sosial ekonomi. Nah, mungkin juga ada emosional pasien. Tapi tadi pertanyaannya, apakah semua akan saya teliti? Enggak. Di dalam penelitian kita harus membuat prioritas kan. Kemarin mungkin di sesinya Anda sudah dijelaskan. Karena keterbatasan waktu, keterbatasan keterbatasan pemahaman peneliti itu juga harus menjadi pertimbangan. Sehingga apa yang harus kemudian dari teori lain misalnya bahwa frekuensi kunjungan ke dokter ini juga akan meningkatkan interpersonal skill sehingga komunikasi lebih baik. Kalau seseorang sudah ketemu dokter itu 3-4 kali, ini akan membantu komunikasi dokter pasien lebih baik. Karena memang ya dari teori, sekali lagi ini bukan asumsi ya. Di dalam tinjauan pustaka, di dalam menuliskan landasan teori ataupun kerangka konsep, Anda sama sekali tidak boleh menggunakan asumsi. Anda harus didukung oleh pustaka yang memang diterima secara akademik. Dari koran aja Anda nggak boleh. Dari majalah nggak boleh juga. Jadi harus ada landasan yang secara akademis. Jadi ini paling nggak hasil penelitian terdahulu dan hasil penelitian ini tentunya dipublish di suatu jurnal yang memang jurnal akademik lah ya. Jangan nanti ya tadi dimuat di majalah Femina gitu, yang tentunya nggak boleh. Nah, ini adalah teori yang dimasukkan. Kemudian perbedaan latar belakang, karena ini adalah untuk menunjang tadi teori komunikasinya itu. Kan ada faktor status sosial ekonomi. Nah, seperti apa yang dilihat? Lagi ini semua harus ada teori. Oh, ini teorinya dari Moyes ini, 2009 misalnya. Dia mengatakan, dan ini dia sudah melakukan riset, sudah dipublish. Ini ada gap yang terlalu besar dalam sisi sosial budaya, ekonomi, pendidikan, maka ini cenderung akan
mudah menimbulkan kesalahpahaman. Sehingga di sini tadi bisa mengabaikan dokter, rentan terhadap, maka perlu dilakukan komunikasi yang efektif. Perlunya komunikasi efektif ini bisa Anda ambil untuk latar belakang. Tetapi di sini ya kalau di sini ini menunjukkan gini, di dalam latar belakang itu kan kenapa saya harus melakukan penelitian komunikasi dokter pasien. Kenapa toh gitu. Nah, karena kalau diabaikan komunikasi dokter pasien ini, dia rentan terhadap malpraktek atau bahkan di sini terhadap tuntutan terhadap dokternya. Nah, sehingga kita perlu. Tetapi di tinjauan pustaka kita akan melihat pada aspek-aspek apa saja yang rentan terhadap kesalahpahaman dan juga artinya akan mempengaruhi komunikasi. Ya, apa yang disebut dengan komunikasi, karena di sini juga misalnya ada suatu teori pasien menuntut diperlakukan sebagai subjek, bukan objek. Bukan cuma giginya tok, tapi pasien in general. Nah, untuk memperhatikan pasien in general, ini menurut Sotail dan Sotail ini, dokter itu harus punya cukup waktu gitu, untuk menyampaikan. Dokter harus punya waktu untuk mendengarkan pasien dan pasien harus diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan keluhan. Dan tadi kalau di sini pasien memahami informasi tentunya harus ada feedback. Nah, teori kita gunakan membuat dari landasan teori tadi kita buat kerangka konsep. Kerangka konsep penelitian ini sebetulnya adalah menunjukkan hubungan antar variabel. Kalau Anda lihat di sini, nggak semuanya diambil. Boleh sekali lagi tadi. Status sosial ekonomi, oh ini ada mungkin dicerminkan dari tingkat pendapatan. Lama konsultasi kebetulan ada, yang kira-kira nggak ada apa ya tadi yang nggak dimasukkan ya. Oh mengenai lingkungan fisik, nggak saya masukkan misalnya. Ini nggak dimasukkan karena apa? Sulit mengontrol. Masalah sebagai peneliti misalnya, oh saya hanya mau melihat tingkat pendidikan dan frekuensi kunjungan, yang lain enggak, boleh Anda lakukan. Jadi otoritas peneliti di sini adalah ya tentunya akan lebih baik kalau kita memilih variabelnya adalah nanti ada dasar penelitian bahwa variabel yang paling mempengaruhi komunikasi ini adalah frekuensi kunjungan. Karena tadi sudah membentuk hubungan interpersonal dan juga mungkin tingkat pendidikan pasien, misalnya seperti itu. Jadi yang lain ini Anda abaikan. Tapi diabaikan tentunya ini kalau di dalam penelitian nanti Anda bicara variabel adalah variabel pengganggu. Karena harusnya ini pengaruhi, tapi Anda hanya melihat dua. Nah, nanti bagaimana harus dikontrol. Sampai sini Anda paham? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Dari misalnya kan tadi seperti yang untuk komunikasi dokter gigi pasien ini banyak faktor yang mempengaruhi, tapi kita cuma mau ambil 2-3 faktor. Tapi semua ini apakah tetap dimasukkan di tinjauan pustaka, dok? Enggak, tapi semua enggak harus dimasukkan tinjauan pustaka, tetapi di dalam tinjauan pustaka itu harus ada faktor-faktor apa toh yang mempengaruhi komunikasi dokter pasien. Artinya Anda tahu, tapi ini nanti Anda putus-putus tadi ya, Anda putus-putus umur, tingkat pendapatan, lama konsultasi, karena susah saya berarti harus mengikuti pasien untuk masuk ke ruang praktek. Ini enggak, jadi saya hanya melihat frekuensi kunjungan dan tingkat pendidikan saja. Tapi teorinya harus ada. Nah, karena ini nanti akan menjadi variabel pengganggu. Nah, variabel pengganggu ini apakah nantinya akan Anda kendalikan atau tidak kendalikan? Oh, kalau gitu umurnya saya kendalikan, yang datang ke dokter ini nanti rata-rata umurnya saya hampir samakan. Pada usia dewasa muda, misalnya dewasa muda itu adalah dari umur 15 sampai 30 tahun.
anak-anak akan mempengaruhi tapi akan beda. Jadi ini saya kendalikan sehingga ini dianggap tidak akan mempengaruhi karena ini sudah saya kendalikan. Kemudian tingkat pendapatan bagaimana mengendalikannya? Yang saya kendalikan di sini tingkat pendapatan ini misalnya agak sulit ya mengendalikan tingkat pendapatan ya. Atau yang berkunjung mengendalikan tingkat pendidikan ini agak sulit sih. Dia adalah pekerja PNS gitu. PNS walaupun pekerja PNS itu juga variasinya tinggi. Tapi kalau pekerja swasta itu lebih lagi range-nya lebih lebar. Atau sektor informal pedagang lebih lebar. Jadi yang saya lihat di sini pendapatan adalah PNS gitu. Asumsinya agak booming. Kemudian lama konsultasi. Nah, lama konsultasi ini kan seringkali lama konsultasi secara teori ini juga tergantung dari jenis tindakan. Nah, apakah lama konsultasi ini kita buat istilahnya proxy variabel, variabel yang mewakili, adalah pasien-pasien yang saya ukur komunikasinya ini adalah pasien cabut saja, yang harusnya lama konsultasinya hampir sama. Jadi tetap di dalam kerangka teorinya ini semua masuk, karena memang ada teorinya ini mendukung kan tadi. Tetapi ini saya garis putus-putus. Hanya tingkat pendidikan dan frekuensi kunjungan. Ya karena keterbatasan. Saya mau cari tingkat pendapatan juga sulit, harus tanya orang belum tentu mau jawab dan sebagainya. Tapi saya kendalikan misalnya proksinya di sini adalah pekerjaannya adalah PNS. PNS relatif stabil gitu ya. PNS pun ya kalau bisa yang golongan 3-4 gitu, bukan golongan 1-2. Kenapa? Ya karena kebanyakan yang ke dokter gigi ini adalah orang-orang yang memang jarang lah golongan 1-2. Itu ada mungkin teori yang atau hasil penelitian yang menyebutkan. Sehingga saya bisa eliminasi 3 ini. Dan pengendalian variabel. Sehingga saya hanya melihat 2. Begitu Mbak. Tapi pertanyaan yang pertama. Jadi teori bisa saja kita masukkan semua kerangka teori. Karena tadi dari hasil tinjauan pustaka. Tetapi nanti masuk ke kerangka konsep, saya hanya ambil 2. Dengan segala macam tadi. Teori bisa saja kita masukkan semua kerangka teori. Karena tadi dari hasil tinjauan pustaka. Tetapi nanti masuk ke kerangka konsep, saya hanya ambil 2. Dengan segala macam tadi.